Shalom, selamat siang. Pada siang hari ini saya akan membagikan serial khotbah yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil tema tentang aku sembuh. Kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena dari kebenaran firman Tuhan ini menarik sekali bagaimana suatu proses kesembuhan yang dialami oleh seorang lumpuh yang sudah mengalami sakit lumpuh yang sudah sangat-sangat lama. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan bahwa apapun situasi, apapun kondisi kita hari-hari ini, bahwa satu hal yang kita percayai bahwa Tuhan selalu melihat kondisi keadaan kita. Namun ada beberapa hal yang kadang-kadang menghalangi kita untuk supaya kita mengalami kesembuhan itu. Nah, kadang-kadang mengasihani diri sendiri, merasa tidak diperhatikan, dan juga ada banyak-banyak hal yang kadang-kadang membuat kita menyalahkan situasi atau keadaan yang kita alami hari-hari ini, sehingga membuat pertolongan itu serasa lambat datang atas kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami kesembuhan. Namun siang hari ini saya menyampaikan suatu kabar baik kepada kita bahwa apapun situasi kita hari-hari ini, bahwa tangan Tuhan, kasih Tuhan, karunia daripada Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 1. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada ayat yang terakhir, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Menarik di sini yang perlu kita ketahui bersama bahwa di ayat yang pertama, sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita, Yesus selalu mengagendakan perjalanannya dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kehidupan kita hari-hari ini selalu ada agendanya Tuhan dalam kehidupan kita. Mana banyak orang tidak menyadari dalam kehidupannya ketika dia menjalani kehidupan, ketika dia mengalami sesuatu struggle barangkali atau masalah dalam kehidupannya, dia tidak menyadari bahwa di situ ada Tuhan. Nah, hal yang sama juga yang saya mau sampaikan bahwa ketika kita mengingat kembali bagaimana
Yusuf dia menjadi seorang perdana Mesir, perdana menteri di Mesir, dan juga Daud ketika di dalam prosesnya ketika dia menjadi seorang raja. Di situ dikatakan bagaimana dalam setiap agenda dalam kehidupannya, kalau kita lihat secara baik Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata Tuhan bukan hanya ada dalam ketika mereka menjadi seorang perdana menteri atau menjadi seorang raja Israel, namun Tuhan ada di masa-masa sulit, ketika mereka dalam masa-masa pembuangan, ketika mereka ada dalam kesendirian mereka, ketika mereka ada dalam putus asa mereka. Di situ Tuhan hadir dan berbicara kepada mereka melalui situasi-situasi ini. Nah, di sini yang menarik bahwa saya percaya bahwa dalam keadaan sulit daripada si orang lumpuh ini, yang mungkin tidak dicatat di dalam Alkitab, bahwa mungkin si orang lumpuh ini mungkin pernah berseru kepada Tuhan, ataupun mungkin dia sudah mengalami hilang pengharapan, sehingga keinginannya untuk mengalami kesembuhan itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupannya. Dia pasrah dengan kehidupannya. Namun satu hal, bahwa Yesus sedang mengagendakan sesuatu yang besar atas kehidupannya yang tidak diketahui oleh dia sebelumnya. Kita lihat di ayat selanjutnya, yaitu yang dimana di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Artinya bahwa di tempat itu, kalau kita mempresentasikan di keadaan sekarang, seperti mungkin seperti di rumah sakit atau di tempat-tempat yang biasanya orang menantikan suatu kesembuhan, seperti itu. Nah, situasi yang sama juga ada di pembacaan kita hari-hari ini, bahwa di kolam Bethesda ini, di serambi-serambinya itu berbaring sejumlah orang besar, ya, sejumlah besar orang-orang sakit atau orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang sedang menanti-nantikan malaikat Tuhan datang untuk menggoncangkan air tersebut, sehingga barang siapa yang lebih dahulu masuk ke dalamnya mengalami kesembuhan. Ternyata bahwa ada alternatif lain yang sedang dinantikan oleh orang-orang ini yang mengalami sakit ini, supaya mereka mengalami kesembuhan. Namun Tuhan Yesus punya suatu agenda datang ke tempat itu. Saya berpikir bahwa oke, mungkin tempat itu adalah tempat yang memang disiapkan secara khusus oleh Tuhan untuk orang-orang bisa mengalami kesembuhan tanpa mengenal Tuhan. Akan tetapi puji Tuhan bahwa hari itu Tuhan punya agenda tersendiri atas orang-orang ini. Bahkan atas, terlebih khusus lagi atas si orang lumpuh yang mengalami 38 tahun ini, mengalami lumpuh ini. Bagaimana ketika Tuhan hadir di situ, bukan saja untuk supaya mereka mengetahui bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah sang kesembuhan itu, akan tetapi ketika dia ada di situ, bahwa yang mereka butuhkan sebenarnya ini adalah Yesus, bukan goncangan air itu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sering bersandar atau berharap kepada hal-hal yang instan dibanding daripada sang pokok anggur ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, makanya hari-hari ini banyak orang terhilang daripada kasih karunia ini, karena mereka lebih melihat kepada sesuatu yang instan, yang lebih cepat,
daripada berdoa barangkali, daripada menunggu apakah Yesus betul menyembuhkan saya atau tidak. Namun hari ini kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini kembali lagi menguatkan kita bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan, satu-satunya yang bisa membawa kita keluar dari setiap hal yang membuat kita buta, yang membuat kita sakit, yang membuat hati kita menjadi timpang, yang kadang-kadang membuat iman kita menjadi lumpuh, bukanlah goncangan air kolam itu, akan tetapi kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini saya mengingatkan kepada kita, ayo mari undang Roh Kudus, undang Yesus Kristus Tuhan sebagai pribadi yang adalah sumber daripada kesembuhan itu. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di ayat yang kelima dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ternyata di masa-masa penantian si orang lumpuh ini sangat-sangat lama ketika kita membacanya, 38 tahun. Artinya selama 38 tahun ia berada di pinggir kolam Bethesda itu menanti-nantikan suatu kesembuhan. Tapi tidak pernah kunjung kesembuhan itu datang kepada kehidupannya. Karena ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ternyata dia mengalami kesendirian dalam kehidupannya, sehingga membuat dia putus asa. Hari-hari ini yang sering membuat kita untuk membatasi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita terpenjara di dalam kesendirian kita, sehingga kita lebih sering mengasihani diri kita sendiri. Kita lebih sering menatap diri kita sendiri, sehingga kok tidak ada orang yang menolong saya dalam kesendirian saya kayaknya tidak akan sembuh, saya tidak akan bisa kemana-mana, saya tidak akan bisa melangkah maju. Nah, kadang-kadang hal-hal ini yang membatasi kita untuk kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kebenaran firman Tuhan siang hari ini saya percaya bahwa sangat memberkati sekali. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara bukan saja untuk saya tapi untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun situasi dan kondisi kita hari-hari ini, bahwa Tuhan sedang mengagendakan sesuatu yang terbaik atas kehidupan kita. Bagian yang harus kita lakukan yaitu berhenti untuk mengasihani diri kita. Berhenti untuk membatasi Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya atas kehidupan kita dengan menyatakan kepada Tuhan alasan-alasan keterbatasan kita, yaitu banyak kali kita sering menyatakan itu di hadapan Tuhan. Kita sering memperkarakan itu di hadapan Tuhan. Sedangkan yang Tuhan mau satu, ketika kita membaca ayat ini selanjutnya, Tuhan sendiri ketika Tuhan datang menemuinya secara pribadi, Tuhan tak pertanyakan kepada kehidupannya, maukah engkau sembuh? Tuhan tidak tanya dengan siapa Anda di sini, kapan sih, sudah berapa lama Anda mengalami kelumpuhan ini, apakah sudah 38 tahun. Tidak ditulis dan tidak ditanya oleh Tuhan. Akan tetapi ketika Tuhan menemuinya secara pribadi, yang Tuhan tanyakan, maukah engkau sembuh? Hari ini ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita, bagian yang harus kita lakukan yaitu responi setiap kebenaran firman Tuhan, responi setiap apapun yang Tuhan kehendaki daripada kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita bergantung kepada
tawaran-tawaran dunia. Tuhan tidak mau kita tergantung kepada perkataan-perkataan orang. Tuhan tidak mau kita bergantung kepada dunia ini. Namun yang Tuhan mau yaitu ketika kita bergantung kepada Tuhan. Saya percaya bahwa di masa-masa sulit daripada si orang lumpuh yang selama 30 tahun ini, saya percaya bahwa ada air mata di sana, ada doa barangkali yang dia naikkan. Walaupun di dalam keadaan yang sangat-sangat lama ini mungkin ada putus asa, ada protes barangkali yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Akan tetapi satu hal bahwa Tuhan tidak pernah melupakannya. Waktu itu bisa saja agenda Tuhan berbalik kepada yang lain. Namun saat itu Tuhan sedang mengagendakan sesuatu yang baik atas kehidupannya. Makanya itu agenda Tuhan hari itu yaitu pergi ke kolam Bethesda, menemuinya secara pribadi. Saya percaya bahwa di situ ada begitu banyak orang lumpuh, barangkali yang mungkin lebih lama dari dia barangkali, ataupun yang lebih parah daripada kehidupannya mungkin ada di situ. Karena di situ kita melihat bahwa seperti yang saya umpamakan, bahwa seperti kayak sekarang seperti di rumah sakit, mungkin ada yang lagi di ICU, mungkin ada yang lagi dipasang O2-nya, mungkin lagi bergantung antara mati dan hidup dan sebagainya. Akan tetapi sungguh luar biasa bahwa hari itu Tuhan sedang ingin bertemu dengan si orang lumpuh ini secara pribadi. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang menariknya hatinya Tuhan sehingga Tuhan ini begitu kepengen untuk menemuinya secara pribadi. Bahkan kalau kita baca selanjutnya bahwa ada begitu banyak hal yang dia sampaikan kepada Tuhan, bahwa ya Tuhan, saya tidak ada orang yang menolong saya, begini dan begitu. Akan tetapi Tuhan tidak mempersoalkan tentang hal itu. Tuhan hanya datang menawarkan suatu kelepasan. Tuhan datang menawarkan suatu kesembuhan bagi kehidupannya. Tuhan cuma bertanya, maukah engkau sembuh? Hari-hari ini jangan sampai hati kita, pikiran kita terpenjara oleh karena aduh Tuhan, saya kan sudah begini, saya tidak mampu lagi, kayaknya ya udahlah Tuhan, saya pasrah dari kehidupan saya, mau apa terserahlah sudah. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Taruh segala sesuatunya di hadapan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita sampaikan di hadapan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia atas kehidupan kita. Akan tetapi seperti kebenaran firman Tuhan bahwa ketika Abraham mempercayainya, maka Tuhan memperhitungkannya sebagai suatu kebenaran. Nah, kadang-kadang karena sesuatu yang di alam nyata dan di alam doa itu selalu berbeda. Kadang-kadang ketika kita berdoa belum terjadi apa-apa, kita lebih mempercayai alam nyata. Ya kan saya sudah berdoa tapi saya tidak mengalami apa-apa. Akan tetapi firman Tuhan siang hari ini sampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita doakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran iman dari kehidupan kita. Karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun situasinya, apapun kondisinya kita hari-hari ini, mungkin dunia bisa mengklaim, waduh kayaknya sakitnya tidak akan sembuh, akan semakin parah, kondisinya ibu akan semakin lebih buruk lagi keadaannya, bahwa mungkin saudara tidak akan keluar dari persoalan ini, ataupun masalah ini akan terus berlarut dan panjang. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kalau orang lumpuh ini punya masa kadaluarsa dalam sakitnya, saya percaya bahwa setiap kita dalam kehidupan kita, kenapa sih Alkitab menulis 38 tahun? Bahkan tidak pernah diceritakan sebelumnya. Akan tetapi angka ini menunjukkan bahwa satu hal yang saya dapati, bahwa setiap persoalan, setiap masalah, setiap sakit penyakit
punya tanggal kadaluarsa di hadapan Tuhan. Bagian yang harus kita lakukan adalah datang di hadapan Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan itu pribadi. Selalu Tuhan itu ketemunya secara pribadi dengan kita. Makanya saya sampaikan bahwa di situ ada begitu banyak orang sakit. Mungkin kondisinya ada yang lebih parah dari yang 38 tahun ini. Mungkin ada yang lebih panjang lagi. Tapi apa sih yang menarik dari seorang lumpuh 38 tahun ini? Dalam keberdayaannya. Saya percaya bahwa ada air mata di situ, ada keputusasaan di situ. Ini yang menarik hatinya Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara mengalami putus asa, saudara mengalami kegelisahan, saudara mengalami struggle, jangan lari kemana-mana. Lari ke hadapan Tuhan, biar Tuhan yang menampung air mata saudara. Biar Tuhan yang menampung semua keluh kesah. Biar Tuhan yang menampung setiap perkataan-perkataan kita. Karena saya percaya bahwa ketika apa yang kita alami ini kita sampaikan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan bersegera untuk menolong kita. Sama seperti orang lumpuh ini. Ketika dia berkata bahwa tidak ada yang menolong, tidak ada yang ini, tidak ada yang membantunya untuk masuk ke dalam kolam. Tapi Yesus tidak pernah kehabisan akal. Yesus tidak pernah selesai atas kehidupannya. Justru ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka terjadi kegemparan di tempat itu. Bahwa ternyata kolam ini bukan suatu alternatif bagi kesembuhan, tapi ada seorang pribadi, yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Ingat baik-baik bahwa setiap sakit kita, setiap penderitaan kita, setiap persoalan kita, setiap permasalahan kita ada tanggal kadaluarsanya. Bagian kita yang harus kita lakukan yaitu datang di hadapan Tuhan, sampaikan apa yang menjadi persoalan kita di hadapan Tuhan. Oke, saya lanjut. Tadi di ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Menarik sekali di ayat 6 ini. Ketika saya membaca ini, saya melihat bahwa dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, saudara, apapun situasi kita hari-hari ini, saudara sedang ada di pembaringan kah? Saudara sedang ada dalam keterpurukan saudara? Saudara ada dalam kesendirian saudara? Saudara ada dalam lagi tidak diperhatikan oleh orang? Saudara ingat baik-baik di ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu, mata Tuhan tidak pernah terlelap atas kehidupan kita. Sebab dialah penjaga kita, dialah penolong kita. Ya seperti tiang awan, tiang api, saudara, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel itu keluar. Tiang api dan tiang awan itu yang selalu menyertai bangsa Israel. Bahkan Musa berkata, jangan suruh kami berjalan jika Tuhan yang tidak berjalan menyertai kami. Nah, penyertaan Tuhan itu selalu atas kehidupan kita. Yang seperti yang saya katakan bahwa kadang-kadang kita yang sering melupakan Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak tahu bahwa kita ini ada dalam agendanya Tuhan. Kalau hari ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ketika saudara ada saat ini mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kita ada dalam agendanya Tuhan. Tuhan sedang melihat kita di dalam situasi kita hari-hari ini. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu.
luar biasa sekali. Ternyata Tuhan sangat-sangat peduli dengan keadaan kita hari-hari ini. Dan berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan tahu kebutuhan kita hari-hari ini apa dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita yang terlalu fokus kepada hal-hal yang lain, akan tetapi satu hal yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus tahu kebutuhan kita. Walaupun nanti di ayat-ayat sesudahnya kita akan lihat bagaimana orang ini akan mengatakan, mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi, mempersalahkan orang, dan lain-lain. Bahkan mempersalahkan timingnya. Tapi saya percaya bahwa waktu Tuhan ini adalah waktu yang tepat baginya. Makanya Tuhan tidak menawarkan sesuatu yang lain. Bolehkah saya menolong Anda untuk masuk ke dalam kolam ini? No. Akan tetapi Tuhan datang, Tuhan berbicaranya secara pribadi, Tuhan nyampaikan, maukah engkau sembuh? Karena itu menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Kadang-kadang apa yang membuat kita sakit hari-hari ini? Karena ya itu tadi, cenderung mempersalahkan orang, cenderung mempersalahkan diri kita sendiri, cenderung mempersalahkan situasi yang tidak menguntungkan barangkali. Oleh karena kita melihat, kok orang itu lebih berhasil lah, kok orang itu cepat ya dia sembuh ya, kok orang itu pergi ke sini kok bisa mengalami kesembuhan, kok saya yang sudah bergumul, berdoa berlama-lama, bahkan sudah hamba Tuhan ini berdoa, tim doa ini berdoa, kok belum sembuh-sembuh. Hati-hati saudara, kadang-kadang iblis coba memanfaatkan situasi yang ada. Tujuannya apa? Supaya kita melihat orang lain, kita tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya ketika Yesus datang secara pribadi, di ayat ini kita lihat, Yesus cuman menawarkan apa yang menjadi keperluan kita hari ini. Maukah engkau sembuh? Tetapi dia mencoba dengan hal yang lain. Tetapi Tuhan ini itu. Yesus tidak memperdulikannya. Karena apa? Karena ketika hal ini kita coba tawarkan kepada Tuhan Yesus, maka itu menjadi tidak penting. Sebab yang penting adalah kesembuhan ilahi yang didapat daripada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Kadang-kadang ketika kita semakin menyatakan keluh kesah kita di hadapan Tuhan, semakin kita memprotes hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, justru semakin kita tidak mendapatkan jawaban yang sebenarnya daripada Tuhan. Padahal agendanya Tuhan, tujuannya Tuhan atas kehidupannya jelas. Ketika Tuhan datang, karena Tuhan tahu, Tuhan melihat sebelumnya berapa lama, apa keadaannya. Tuhan cuma menawarkan. Karena di kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengetahui bahwa memang orang ini dia sendiri. Tidak ada orang yang menolongnya, tidak ada yang dapat membantunya, tidak ada yang dapat membawa dia masuk ke dalam kolam. Makanya ketika Tuhan datang, Tuhan coba membawa dia keluar daripada kehidupan lamanya, untuk supaya dia memperoleh kasih karunia itu, yaitu apa? Kesembuhan. Akan tetapi banyak kali kita sering menyatakan di hadapan Tuhan, ya Tuhan, karena orang ini makanya saya mengalami masalah ini, oleh karena ini saya tidak dipromosikan oleh Tuhan, oleh karena ini makanya saya mengalami sakit.
Hari ini ketika Tuhan datang secara pribadi, ketika Tuhan menawarkan kesembuhan, ketika Tuhan menawarkan kasih karunia ini, bagian yang selanjutnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah segera bangkit. Makanya kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan tidak mau kita terus tinggal di dalam situasi yang lama kita, di dalam lingkungan yang sakit ini. Makanya Yesus ketika Yesus menawarkan kesembuhan kepadanya, Tuhan Yesus cuman bagian yang selanjutnya yang Tuhan mau adalah segera berdiri, segera bangkit dari tempat itu. Nah, kadang-kadang orang ketika mengalami kesembuhan, akan tetapi secara psikologis dia masih ada di dalam lingkungan itu, sehingga membuat dia yang kelihatannya secara fisiknya sembuh, akan tetapi secara psikologis, secara jiwanya itu, oleh karena dia berada di tempat situ terus dalam keadaan sakit. Ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Makanya ketika dua hal yang Tuhan lakukan ketika dia menawarkan kesembuhan, bagian yang selanjutnya yang Tuhan mau dari kehidupannya adalah apa? Bangun, angkat tilammu, berjalan keluar. Artinya Tuhan mau supaya angkat segala sesuatu yang menjadi problem, yang hari-hari ini angkat tilammu ini berbicara tentang kenyamanan. Mungkin karena sakitnya itu dia merasa nyaman tinggal di dalam area situ. Nah, yang Tuhan mau adalah segera angkat tilammu itu, keluar dari situ, lalu berjalan keluar daripada hal yang mengikat kita hari-hari ini. Saudara, hari-hari ini kadang-kadang kita bisa mengalami kesembuhan, kita bisa mengalami kelepasan, akan tetapi kadang-kadang kita masih terus tinggal di dalam kenyamanan kita pada waktu kita mengalami sakit. Ya sudah, saya sembuh, ya sudah, tapi ya sudah, biar saya di sini aja lah. Tapi tidak mengalami revival, tidak mengalami kelepasan yang sesungguhnya. Nah, yang Tuhan mau adalah ketika kita mengalami kesembuhan secara supranatural, kita harus keluar daripada zona nyaman kita itu, yang selama ini kita pasrah dengan situasi. Tuhan mau untuk supaya kita bangkit, kita keluar dari zona nyaman kita dan mulai berjalan keluar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena di ayat sebelumnya Tuhan ingatkan kembali ketika Tuhan bertemu dengan si orang lumpuh ini di Bait Allah. Tuhan menyampaikan untuk supaya jangan sampai, di ayat yang ke-14 kita bisa lihat bahwa kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya Tuhan sedang mengingatkan kita hari-hari ini bahwa jangan sampai setelah sembuh kita kembali ke tempat itu. Makanya menarik di sini yang saudara harus ketahui bahwa poin yang penting adalah yang pertama yang mau saya sampaikan kepada saudara bahwa poin yang pertama adalah Tuhan punya agenda secara pribadi dengan kita. Yang kedua, poin yang kedua, bahwa ketika Tuhan datang kepada kita, Tuhan menawarkan kesembuhan secara pribadi atas kehidupan kita. Tuhan tidak sedang berurusan dengan orang lain, Tuhan sedang tidak berurusan dengan situasi kita, Tuhan sedang tidak berurusan dengan apa yang kita alami. Namun Tuhan ingin supaya kita bertemunya secara pribadi dengan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, poin yang ketiga adalah bahwa yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Ini berbicara tentang apa? Tuhan sedang ingin supaya segera bangkit dari situasimu hari-hari ini, segera keluar dari zona nyamanmu hari-hari ini, dan mulailah berjalanlah mengikuti tuntunannya Tuhan, mengikuti agendanya Tuhan, mengikuti visinya Tuhan yang Tuhan taruh atas kehidupanmu. Hari ini saudara, saya percaya bahwa
apapun situasi kita, apapun kondisi kita, ketika kita mengalami sesuatu yang daripada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terima secara pribadi, kita terima kesembuhan itu. Lalu bagian yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah segera bangkit, keluar dari zona nyaman, dan mulai berjalan mengikuti tuntunannya Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, ada suatu respon yang dilakukan oleh si orang lumpuh ini. Saya percaya bahwa dia ketika mengalami kesembuhan ini, ketika dia mulai bangun, dia mengangkat tilamnya dan berjalan, hal yang dia lakukan adalah dia mengikuti seperti yang Tuhan instruksikan dalam kehidupannya. Hari-hari ini ketika kita mengalami sesuatu yang daripada Tuhan, jangan tinggal diam Bapak Ibu sekalian, tapi mulai bangkit dan mulai berjalanlah menyampaikan kabar baik ini, kabar sukacita ini yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Saya percaya bahwa ketika Tuhan punya agenda atas kehidupan kita, maka Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu juga melalui kehidupan kita bagi orang lain. Karena itu bagian yang harus kita lakukan yaitu, Bapak Ibu sekalian, mari kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita, maka ketika orang melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, orang pun akan mengalami kesembuhan. Orang-orang pun akan diberkati dengan situasi ataupun dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Terima kasih. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini begitu kuat dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini memberkati kita sekalian. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti, mata Tuhan selalu melihat situasi dan kondisi kita, dan Dia ingin bertemu kita secara pribadi. Ketika Dia datang secara pribadi, maka Dia akan menawarkan suatu kesembuhan atas kehidupan kita. Bagian yang harus kita lakukan adalah meresponinya dengan bangkit, keluar dari zona nyaman kita, dan berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa ketika 3 hal ini kita kerjakan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat sebuah transformasi terjadi atas kehidupan kita, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun di lingkungan di mana kita bekerja, maupun dalam pelayanan kita. Saya percaya lebih lagi bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai kita, memberikan hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang dahsyat atas kehidupan kita. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya dapat bagikan kepada kita hari-hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dan ketiga poin ini memberkati kita sekalian dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Shalom, Tuhan memberkati. God bless.